Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Baik. Terima kasih. Tetap semangat ya. Biasanya kalian sebelum pembelajaran selalu membaca Al-Quran. Tetapi hari ini karena spesial ya, Bapak akan membacakan ayat suci Al-Quran untuk kalian ya. Kalian cukup mendengarkan. Yang membaca dan mendengarkan itu sama saja pahalanya ya. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala nabluwannakum bi syai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi intinya kita hidup di dunia itu untuk beribadah dan menghadapi ujian ya. Kuncinya kita harus bersabar dan bertawakal pada Allah. Kalau kita bisa bersabar menghadapi ujian, tentunya kita akan mendapatkan keselamatan, rahmat, dan itulah mereka yang diberikan oleh Allah itu petunjuk ya. Semoga kita selalu diberikan petunjuk sehingga nanti kita bisa mulia di dunia dan juga mulia nanti di akhirat gitu ya. Amin. Terima kasih. Oke, sebelum memulai pembelajaran seperti biasa Bapak cek kehadirannya ya. DKP 2 ya. DKP 2. Oke, Abdul Haris. Siap. Akbar Ramadan. Andini. Asyifa. Dariski. Denny. Dupita, Fahri. Bapak ingin kalian pikirannya ada di dalam kelas ya. Jangan sampai masih berada di luar. Oh Pak, saya belum jajan dan lain sebagainya. Jadi harus sudah siap untuk belajar. Bapak ingin mengetes konsentrasi kalian dulu ya. Jadi kita lakukan permainan konsentrasi untuk sedikit pemanasan ya. Mungkin ini sudah sering kalian lakukan ya. Instruksinya begini ya. Jika Bapak mengatakan meninggi ya, itu berarti kalian nanti harus menengok ke sebelah kanan ya. Meninggi gitu ya. Kemudian yang kedua, jika Bapak mengatakan menurun, kalian harus tengok ke sebelah kiri. Mudah ya. Meninggi kanan, menurun kiri. Ya. Oke. Yang nomor 3, aturan nomor 3, jika Bapak mengatakan memanas, itu kalian harus mendongakkan kepala ke atas. Memanas. Terakhir, nomor 4, jika Bapak mengatakan mendingin, harus menundukkan kepala, mendingin ke bawah. Hafal nggak? Hafal ya? Meninggi, menurun, memanas, ya betul. Malah lupa. Dan mendingin. Ulangi. Meninggi, menurun, memanas, mendingin. Oke. Siap.
Harus kompak. Kalau masih ada yang salah, tidak akan dimulai ini pembelajarannya. Ya. Siap? Oke. Konsentrasi. Meninggi. Menurun. Nah. Gimana sih? Once more. Oke, kita coba kali ini harus konsentrasi ya. Siap? 1, 2, 3, siap? Yuk. Meninggi. Memanas. Mendingin. Menurun. Ya, bagus, tepuk tangan. Sip. Sudah konsentrasi berarti ya. Tentu masih ingat pembelajaran kita yang minggu yang telah lalu ya. Kita sudah belajar mengenali minggu lalu itu apa? Ada yang masih ingat? Minggu lalu itu kita mempelajari tentang macam-macam atau jenis-jenis desain grafis ya. Masih ingat ada apa saja? Yang pertama, desain grafis visual identity. Kedua, periklanan, desain grafis periklanan. Apalagi? Nanti dikasih sepeda. Desain grafis periklanan. Terus? Desain grafis publikasi. Desain grafis lingkungan. Desain grafis kemasan. Ya betul. Dan mungkin yang nanti di mata pelajaran pilihan itu ada desain grafis. Bukan desain grafis sih, motion grafis ya, karena dia gambar bergerak. Oke, berarti itu ya tujuan pembelajaran kita di akhir itu tercapai. Jadi nanti di akhir pembelajaran itu kalian harus bisa menerima, membaca, dan memahami tentang identitas atau kepribadian suatu merek ya melalui pengamatan visualnya ya kan. Nanti kamu mengamati visual logo, kemudian kalian telaah dari logonya, dari gayanya, dari tipografinya, dari warnanya ya tuh, dan kalian simpulkan kepribadian dari merek tersebut. Ya. Sebelumnya Bapak sedikit ada pertanyaan ini biar kalian paham. Ya. Jika suatu merek itu adalah seseorang, ya, apa yang kalian kenali dari seseorang tersebut? Paham nggak? Jika merek itu adalah seseorang, apa yang kalian kenali dari orang tersebut? Nah, namanya, oke, namanya bagus. Terus apanya? Mukanya, bentuk muka, mungkin ya boleh. Iya, dari karakter kepribadiannya benar. Ada yang baik hati, ada yang judes mungkin. Nah, itu boleh. Kepribadiannya baik hati, judes. Nah, mungkin juga tadi ada dari bentuk wajahnya, ada yang dari matanya yang jeli-jeli ya. Nah, ada yang dari senyumnya mungkin ya, senyumnya yang manis. Nah itu, ada yang dari matanya dan lain sebagainya. Itu berarti kalian sebenarnya sudah bisa mengenali identitas seseorang, identitas merek. Tadi kan Bapak menganalogikan merek itu adalah seseorang. Seperti itulah sebenarnya kita mengenali sebuah merek ya. Sekarang kalian coba pikirkan
suatu merek yang kalian sukai ya. Apa saja ya boleh. Misalnya yang suka olahraga biasanya Nike gitu ya. Kemudian ada Adidas. Yang suka makanan mungkin ada KFC. Ada Coca-Cola ya. Dan lain sebagainya ya. Tapi tahan, nanti Bapak akan menayangkan sebuah identitas merek dari jurusan kita. Kemudian logo-logo yang kamu kuasai itu kalian telaah secara kelompok ya. Siap. Ini adalah logo jurusan kita ya. Desain komunikasi visual. Nah, kebetulan ini desainernya adalah Pak Anwar ya. Jadi dia tidak sembarangan mendesain logo ini, ada identitasnya, ada kepribadian dari logo ini ya. Nah, ini elemen-elemennya. Di sini ada simbol-simbol di dalam logonya ya. Lingkaran ring tebal diartikan sebagai persahabatan itu ya. Kemudian ada simbol bintang ya, diartikan sebagai kualitas dan keunggulan. Jadi pengen ini tuh DKP itu bersahabat, berkualitas dan unggul ya. Kemudian ada simbol 2 garis diagonal. Perhatikan di sininya ada kan? Ada ya. Di sini 3 orang nih. 1, 2, 3. Sini berarti cukup 1. Ya sini, ini gabung sini nih, ini sini. Kosong kan? Ininya rada geser ke situ. Bangkunya rada geser. Iya dong. Ya. Ya nanti sabar, Bapak coba bagi. Ini. Yang ini sebelah sini 3 orang. Nah, ini 3 ya. Sudah pas ya di sini ya. Ini udah 3. Koik, Widuri, Duvita. Hah? Mau sweet? Hah? Oh ya boleh. Kian loroan. Kian loro, kian telu. Oke, kalau Bapak sudah menerima pengiriman tugas dari kalian ya. Dan untuk penampilan presentasi tidak semua kelompok bisa ditampilkan karena mengingat waktu ya. Untuk itu biar adil Bapak undi dengan spin aja ya. Nanti cuma 3 kelompok yang tampil. Dupita. Nanti ya. Selamat. Oke. Kelompok kedua yang tampil adalah Denny. Iya, selamat Denny. Terakhir jatuh kepada An Salsa.
Oke. Siap. Kita sambut kelompok pertama, yaitu kelompok Dupita dan Sulis. Dipersilahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang menganalisis brand identity. Elemen-elemen pada logo PLN. Yang pertama ada warna kuning, melambangkan energi, cahaya, optimisme. Warna ini menggambarkan peran PLN sebagai penyedia tenaga listrik yang memberi penerangan dan semangat bagi kehidupan masyarakat. Yang kedua adalah ada 3 gelombang biru, melambangkan 3 sumber energi utama, yaitu air, udara, dan energi lainnya seperti panas bumi dan uap. Bisa diartikan sebagai aliran listrik yang terus bergerak tanpa henti. Yang ketiga adalah petir merah, melambangkan energi listrik yang dihasilkan dan disalurkan PLN ke seluruh Indonesia. Bentuknya yang tajam dan dinamis, menggambarkan kecepatan dan kekuatan. Yang keempat, huruf PLN. Huruf PLN yang berwarna biru muda, tegas dan sederhana, mencerminkan profesionalisme, kejelasan, dan mudah dikenali. Huruf kapital menunjukkan otoritas dan kekuatan perusahaan negara. Kesimpulan, logo PLN melambangkan kekuatan, energi, dan tanggung jawab dalam menyediakan listrik bagi masyarakat Indonesia. Warna kuning menggambarkan cahaya dan semangat. Petir merah menunjukkan tenaga dan kecepatan. Sedangkan gelombang biru melambangkan aliran energi yang berkesinambungan keseluruhan. Logo ini mencerminkan peran PLN sebagai sumber penerangan dan energi yang andal bagi seluruh negeri. Oke, itulah dari jangan nanti dulu belum logo PLN ya. Mereka menyebutkan ada elemen logonya itu ada bentuk ya. Pertama bentuk segi empat berwarna kuning ya. Kemudian ada simbol atau lambang gelombang 3 ya. Terus ada lambang petir dan huruf ini maksudnya tipografi ya, tipografi. Nah, gitu. Ada semuakah di sana? Betul ya, ada ya. Kuningnya ada, petirnya ada, ya berarti nah itu dianalisis per elemennya ya. Oke. Ada yang silakan lanjutkan, ada yang ditanyakan? Ada yang ingin menanggapi? Barangkali? Cukup? Nah, nanti kalau bisa dari Bapak ini aja nih. Kalau bisa kalau warna itu ya, kan ini warna sebenarnya udah disebutkan ya. Tetapi tidak begitu terlihat elemen warna di sini. Jadi kamu sebutkan nanti sebenarnya harus satu slide lagi tentang warna. Jadi warna utama dari logo PLN ini ya, itu kan ada kuning, hijau, biru, sama merah. Itu dari segi warnanya. Tuh, jadi kurang sebenarnya sudah ditulis, cuma kalau dibeginikan itu kurang terlihat. Jadi kamu harus ada satu slide lagi.
Terus warnanya itu kamu kodenya disebutkan, kuningnya kodenya ini, gitu ya. Birunya kodenya ini, merahnya kodenya ini. Begitu ya. Nanti. Ya itu saja, mungkin kita kasih aplaus untuk silakan ditutup. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kalian sudah bisa menganalisis berbagai macam brand ya, dan mengupas tentang karakter atau identitasnya atau kepribadian dari brand tersebut ya. Kira-kira kalian sekarang di antara masing-masing kelompok itu menemukan persamaan dan ketidaksamaan nggak? Apa yang dibahas? Nah, ketika mengupas brand identity itu ada kesamaan nggak dari kalian? Apa saja elemen yang sama misal? Yang dibahas tadi kan ada warna banyaknya kan ya. Berarti itu yang membentuk brand atau yang membentuk identity sebuah brand itu yang pertama itu bisa kalian simpulkan tadi, satu warna ya. Warna. Terus apa lagi? Hah? Apa? Kesimpulannya bukan. Tipografi. Tipografi. Apa lagi? Ini kita simpulkan nih, unsur yang membentuk identity ya. Identity atau kepribadian merek. Satu tadi ada warna, dua tipografi, tiga kan kamu tadi yang dimaksud dengan elemen-elemen itu membentuk apa? Logo ya. Tentu dari logonya, karena logo itu ciri khas. Nih. Nah, udah begini aja kamu udah tahu ini teh botol. Itu ya, sosro. Nah, Bapak gambar jelek. Tapi kalau sudah ada botol begitu, cekungan begitu, sudah pasti orang walaupun tidak melihat mereknya, sudah pasti teh botol. Itu dari kemasan. Atau Yakul. Yakul kemasannya pasti begitu. Ya. Floridina boleh. Coca-Cola juga sama, karena Coca-Cola itu kemasan juga dia ciri khasnya itu bawahnya itu seperti apel ya. Bawahnya. Nah, itu. Jadi bisa disimpulkan bahwa kemasan juga akan membentuk brand identity. Nah, itu mungkin elemen-elemen yang bisa membentuk sebuah kepribadian merek ya. Oke, kita sudah belajar apa yang menurut kalian kira-kira menurut kalian setelah belajar ini brand identity itu penting nggak sih? Nah, penting ya, karena apa penting? Nah, karena penting. Penting ya, karena penting Pak. Bener. Iya, karena apa penting?
Karena ini akan membentuk kepribadian kan? Dan kepribadian itu akan sepanjang masa. Ya, tercitra sepanjang masa. Kemudian kalau di dalam bisnis itu pasti akan meningkatkan engagement dari konsumen kan? Nah, itu. Dan lain sebagainya, nggak usah Bapak menyebutkan satu persatu, nanti kalian cari sendiri. Kenapa sih penting? Kamu tahu penting, brand identity itu penting tapi nggak tahu alasannya. Nah, harus tahu ya. Oke, sebelum berakhir Bapak ingin tahu kalian sekarang mempelajari ini senang tidak? Punya ilmu yang baru tidak? Ya itu ya, ilmunya sudah ditulis ya. Nanti itu yang pertama itu ketika kalian membuat desain itu nyawanya di sini. Ya, jadi nggak boleh kalian bikin desain itu tanpa menanamkan sebuah kepribadian ya. Jadi harus punya di dalam otak kamu itu harus bisa memberikan sebuah karakter kepribadian kepada merek klien kita nantinya ya, seperti itu. Oke, saya kira pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Nanti selanjutnya ya, kan kalau tadi mah kita dari logo terus kita bedah identitasnya. Nah, nanti minggu depan kita akan Bapak ini sebagai klien nanti. Bapak akan menawarkan sebuah desain brief kepada kalian. Jadi Bapak akan memesan sebuah project untuk kalian. Bapak ini punya produk misalkan donat ya. Bapak ingin di branding sama kamu identitinya. Gitu ya. Nah, dari apa yang Bapak informasikan kepada kamu ya, misalkan warnanya harus begini, slogannya begini, Bapak ingin terlihat lebih sederhana, punya kekuatan, nah kamu harus bisa membuat logonya. Jadi dibalik ya, Bapak ingin membuat kepribadian yang ingin kamu gambarkan, nanti kamu buat logonya dari informasi yang Bapak sampaikan. Begitu. Bisa aja ada yang membuat produk donat, atau Bapak ini punya kafe pengen di branding sama kamu, nanti kamu yang buat logonya. Seperti itu. Oke? Ya. Paham ya? Oke, hari ini Bapak cukupkan sampai di sini. Sebelum pulang silakan kalian berdoa dulu. Iya. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Bukuku itu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh ini keliwat satu ini Ki. Aduh. Assalamualaikum Pak. Wah nanti sendirian besok. Aduh, Pak, buku kayak kenal nih, Pak. Oh, buku siapa, Gin? Wah, iya buku bener ya. Wah, Niko ya. Pak, balik Ya. Pak. Terima kasih.